Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumu jannati uristumuha bima kuntum ta'malun. Amma ba'du. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dipertemukan dalam suasana yang penuh keberkahan, penuh kebanggaan, penuh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghadiri majelis ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keuntungan yang lebih besar bila kita taat kepada Allah, dan tidak ada kerugian yang amatlah besar yaitu ketika kita tidak taat kepada Allah, yaitu dinamakan bermaksiat kepada Allah. Inilah kerugian bagi orang-orang yang tidak taat, adalah kerugian bahaya yang amatlah besar, karena akibatnya akan selama-lamanya bila kita tidak mengamalkan agama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan menyampaikan tema tentang berpegang teguh kepada agama. Sebaliknya, barang siapa yang tidak menjalankan agama, berarti dia berjalan di jalan yang keliru. Jadi kalau orang tidak mengamalkan agama, maka dia sesungguhnya adalah perjalanan yang amatlah keliru. Karena keselamatan, kebahagiaan itu didapatkan bila kita mengamalkan agama. Bila orang tidak mengamalkan agama, kelihatannya bahagia, akhirnya hanya menjadi bahan-bahan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah adalah orang yang membahayakan dirinya bila dia hanya memikirkan dunia, tidak memikirkan kehidupan akhiratnya. Maka dia akan tersesat makin jauh bila kita senantiasa mencintai dunia dan dunia. Karena betapapun dunia kita pikirkan, akhirnya kita tinggalkan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terpikirkan dalam hati kita bahwa kita ini akan beruntung bila tidak mengamalkan agama. Jangan sampai kita ini punya pikiran tanpa mengamalkan agama akan beruntung. Ini adalah pemikiran yang tidak baik. Ini adalah pemikiran yang senantiasa menjerumuskan kita akan menjadi penduduk, penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bila mempunyai pikiran tanpa mengamalkan agama akan sukses, tidak akan terjadi. Kenapa hadirin? Karena kesuksesan hanya satu jalan, yaitu mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW. Bila kita cara berpikirnya tidak mengikuti baginda Nabi, maka akan tersesat. Maka akan tersesat jauh, makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita ini beruntung, maka memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan sholat berjamaah, berzikir kepada Allah, banyak memuji Allah. Punya harta banyak, sedikit kita sedekahkan untuk perjuangan agama, kemakmuran masjid, pondok pesantren, dan penghafal Quran. Itulah harta yang akan manfaat, yang bisa menolong kita ketika kita sudah pindah ke negeri akhirat. Jadi kalau ada orang akan tenang tanpa menjalankan agama, maka jalan hidupnya sudah keliru. Karena segala perkara itu Allah Subhanahu wa taala yang menguasai. Sehingga seumpama kita menguasai dunia dan segala isinya pun, apabila kita tidak diridhoi oleh Allah yang menciptakan dunia dan isinya ini, yang menguasai dunia ini, maka kita tidak akan beruntung. Jadi kalau kita ini walaupun hartanya banyak, pangkatnya tinggi, segalanya ada, bila tidak mengamalkan agama, maka dia bukan orang yang beruntung, bukan orang yang sukses. Kenapa? Karena tidak akan mendapatkan ridhonya Allah. Hidup yang sukses adalah hidup yang senantiasa dalam ridhonya Allah. Itulah kehidupan yang sukses, itulah kehidupan yang sesungguhnya,
yang bisa kita akan petik ketika kita menghadapi pengadilan, yaitu hisabnya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia ini ke negeri akhirat. Maka kesuksesan sesungguhnya adalah mengamalkan agama. Kalau sudah mengamalkan agama, seluruhnya akan menjadi miliknya. Dunia digapai, akhirat pun menjadi selama-lamanya kenikmatan yang dia dapatkan. Itulah hasil mengamalkan agama, hadirin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan kebahagiaan bagi kita kecuali apabila kita menghambakan diri hanya kepada Allah, tunduk hanya kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Orang-orang yang mencari kebahagiaan dengan dunia akan kecewa. Jadi orang yang mencari kebahagiaan itu dengan dunia akan kecewa, hadirin. Orang-orang yang mencari kebahagiaan dengan hartanya akan kecewa. Orang-orang akan mencari dunia dengan bahagia dengan pangkatnya akan kecewa karena salah jalan. Jadi kalau kita mencari kebahagiaan dengan banyak mencari dunia, maka akan salah jalan. Tetapi orang-orang yang mencari kebahagiaan dengan cara Nabi tidak akan kecewa, tidak akan salah jalan. Karena setelah terutusnya baginda Nabi Muhammad SAW, seluruh jalan kebahagiaan tertutup kecuali jalannya baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu jelas Allah menyampaikan kepada hambanya, seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, kesuksesan hanya ada satu jalan, bila kalian mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW. Selain itu semuanya tidak akan sukses, semuanya akan mengalami kekecewaan, mengalami penderitaan yang tiada akhir ketika sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu jelas, begitu gamblang Allah jelaskan bahwa kesuksesan, kebahagiaan hanya satu jalan, yaitu mengikuti jalan hidupnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berpegang teguh kepada agama ini dengan hati yang senang. Jadi berpegang teguh kepada agama itu dengan hati yang gembira, dengan hati yang senang, dan berdoa kepada Allah seperti doa yang pernah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub syabbitna qalbi ala dinik. Dan ini harus kita senantiasa doakan, karena ini doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW agar kita senantiasa gembira bisa mengamalkan agama, gembira bisa menyampaikan kebaikan, gembira bisa mendakwakan agama, memperjuangkan agama, bagaimana agama ini bisa diamalkan untuk seluruh umat. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, baginda Nabi Muhammad mengajarkan doa, ya muqallibal qulub syabbitna qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hatiku, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Agar agama ini terus ada di dalam hati kita, maka perlu doa, doa hidayah, perlu memohon kepada Allah. Tanpa memohon, tanpa doa, maka agama ini akan lepas dari diri kita. Untuk itu setiap selesai sholat kita berdoa kepada Allah, ya Allah jangan sampai agama ini lepas dari dalam diriku, keluargaku, dan seluruh ahli warisku, sehingga anak cucu kita menjadi orang-orang yang amal agama, anak kita menjadi orang-orang yang amal agama, istri-istri kita menjadi orang-orang yang amal agama, tetangga kita menjadi orang-orang yang senang amal agama. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya, hadirin. Itulah kesuksesan yang sesungguhnya bila tetangga kanan kiri kita mengamalkan agama, keluarga mengamalkan agama. Itu sesungguhnya kesuksesan, itu sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang akan kita nikmati selama-lamanya di dunia dan akhirat. Maka jangan sampai kita ini hidup yang singkat, yang tidak lama ini hanya mementingkan dunia, lupa bagaimana kehidupan akhirat itu kita nikmati yang selama-lamanya. Bila kita amal agama sungguh-sungguh, bila kita tidak mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh, maka akan mendapatkan celaka yang selama-lamanya, penderitaan yang selama-lamanya.
Bagaimana mungkin kita sanggup mengalami penderitaan yang selama-lamanya? Wong di dunia ini 1 detik 2 detik tidak sanggup, kok di akhirat selama-lamanya? Maka sebelum itu terjadi hadirin, kita amal agama sama-sama. Kita gotong royong supaya agama hidup di kampung kita, keluarga kita, dan masjid kita makmur. Itulah sesungguhnya kebahagiaan, itulah sesungguhnya kesuksesan bila masjid-masjid sudah makmur dengan jamaah. Jamaah yang dirahmati Allah, seorang tidak akan bisa menjalankan agama, tidak bisa tetap iman dan Islamnya kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi iman Islam ini tidak akan bisa menetap di dalam hati kita tanpa pertolongan Allah. Lah supaya kita ini ditolong oleh Allah, setelah sholat, setelah zikir, doa, minta kepada Allah agar hidayah ini tidak akan lepas dalam diri kita. Maka perlunya bertemu dengan kaum muslimin, bertemu dengan orang-orang soleh, sehingga kita, iman kita, Islam kita terus akan tumbuh subur di dalam diri kita. Sepertinya yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi, ada orang yang sudah berjalan di jalan yang benar menuju surga, tetapi berbelok menuju neraka. Jadi Nabi mengatakan, ada orang yang sudah menuju surga, kok malah berbelok menuju neraka. Dan ada juga orang yang menuju neraka, tinggal sedikit saja ke neraka, tetapi dia belok menuju surga. Itulah sabdanya Nabi ketika kita di dunia mencintai orang soleh, mengamalkan agama dengan baik, maka Allah akan tolong kita, Allah akan memberi kebahagiaan yang tidak didapat ketika hidup di dunia ini. Jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang soleh terdahulu merenungi perkara ini. Jadi orang-orang soleh itu dulu merenung tiap hari bagaimana supaya hidup akhirat itu bahagia, karena segala perkara itu ada di dalam kekuasaan Allah. Jadi semuanya dalam kehidupan ini adalah kekuasaan Allah. Maka tanpa kehendak Allah tidak akan terjadi apa-apa terhadap kehidupan manusia. Jadi semua baik, buruk, bahagia, sedih, sakit, sehat, semua adalah kehendak Allah. Kita ini manusia tinggal menjalani saja. Bila iman, maka seluruh apa yang diberikan oleh Allah bentuknya adalah syukur, bentuknya adalah bahagia. Tidak ada kesedihan apapun, karena semua adalah kehendak Allah. Manusia hanya tinggal menjalani, manusia hanya tinggal hidup dan usaha. Usahanya bagaimana? Ya mendekatkan diri kepada Allah. Karena senang, susah, bahagia, gembira adalah Allah yang buat, maka kita harus mendekat kepada yang membuat kehidupan ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena segala perkara adalah kekuasaan Allah, maka hendaknya kita selalu berdoa supaya Allah menetapkan iman dan Islam kita terus ada di dalam hati, yaitu dengan cara berdoa yang seperti diajarkan baginda Nabi, seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu ya muqallibal qulub syabbitna qalbi ala dinik. Jamaah yang dirahmati Allah, dan di antara yang bisa menetapkan iman dan Islam itu adalah kita syukuri nikmat iman Islam ini. Cara mensyukurinya yaitu dengan mengamalkan agama yang sungguh-sungguh. Jangan sampai kita tertipu, tergiur dengan orang-orang kafir. Mereka menikmati dunia sebentar, kemudian disiksa dalam neraka yang selama-lamanya. Maka kita bersyukur dengan nikmat iman Islam yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kita syukuri dengan senantiasa berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Makin hari makin baik hubungan kita dengan Allah, ibadah kita makin baik, dengan
menjalankan perintah-perintah Allah sesuai yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, dan diantara lagi yang bisa menetapkan iman dan Islam yaitu dengan kita mencintai orang-orang yang beriman. Jadi supaya iman Islam ini tetap ada di dalam hati, mencintai orang iman, mencintai orang-orang soleh, akan ditetapkan iman Islam kita ini ada di dalam hati. Mencintai para nabi, mencintai para sahabat, mencintai orang-orang soleh. Itulah supaya iman Islam terus ada di dalam hati. Jadi jangan sampai kita mencela orang-orang soleh, orang-orang yang amal agama. Karena apa? Dengan mencintainya saja, kata Nabi, orang yang mau dimasukkan ke neraka gara-gara mencintai orang soleh bisa belok menuju surga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya hidup ini harus senantiasa menyayangi, mencintai, yaitu dengan jalan gotong royong untuk mendakwakan agama, mengamalkan agama, sehingga kita akan dapat pertolongan Allah, dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya lagi yang bisa menetapkan iman dan Islam yaitu dengan cara mengajak manusia beriman kepada Allah, taat kepada Allah, sehingga pertolongan Allah datang kepada kita, sehingga iman Islam selalu ada di dalam hati kita. Jadi caranya untuk menjaga iman adalah mengajak saudara-saudara kita untuk senantiasa taat kepada Allah, mengamalkan agama. Jadi mengajak supaya mau mengamalkan agama. Perkara mau dan tidak itu urusan Allah. Yang penting sudah kita ajak, kita sampaikan bahwa dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Caranya adalah mendekatkan diri kepada Allah, mengamalkan agama, sehingga pertolongan Allah akan datang kepada kita, sehingga iman Islam selalu ada di dalam hati. Itulah jamaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini tentang memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala agar kita hidup dunia akhirat bahagia, agar kita dapat ridhonya Allah, masuk surganya Allah, bahagia yang tiada akhir, yaitu selama-lamanya, abadi yang selama-lamanya, dengan mengamalkan agama yang sungguh-sungguh, yaitu senantiasa memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Demikian jamaah, mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya dari uraian yang saya sampaikan awal hingga akhir, agar kita diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.